Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di webinar Startup Series kolaborasi DSI bersama dengan AWS. Nah, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu kali ini kita punya speaker yang super spesial yang akan membawakan materi yang tidak kalah menariknya. Namun sebelumnya perkenalkan saya Rahma yang akan memandu jalannya webinar pada kali ini. Nah, untuk hari ini topik webinarnya ialah Tool for Building Startup yang akan dibawakan oleh Mas Doni Prakorso. Mas Doni ini adalah senior developer advocate dari ASEAN AWS. Nah, tema ini sangat menarik ya buat teman-teman yang ingin bangun startup atau mungkin sedang bekerja di startup dan bingung menentukan tools yang tepat. Nah, sepertinya di room Zoom sudah ada Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo, selamat pagi Rama, selamat pagi semuanya. Pagi Mas Doni. Mas Doni apa kabar nih? Oh, baik. Gimana kalian? Rama apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Mantap. Doni sekarang di Hmm? mana nih? Lagi di Indo atau di Singapura? Oh, that's a good question. Saya sebenarnya basisnya di Singapura karena saya kan covering ASEAN. Jadi saya ada beberapa negara yang sebelum pandemi mengharuskan saya buat traveling ya. Jadi saya nge-cover 9 negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar, Philippines, Kambodia, Pakistan, sama Indonesia. Wow. Jadi seru banget bisa berinteraksi sama para builders dan developer dari ASEAN dan senang banget bisa hadir di sini. Jadi Mas, so far gimana nih 2021-nya kan yang biasanya traveling terus kerjanya jadi work from home. Sebenarnya itu apa ya? Menurut saya tuh seru banget sebenarnya di masa pandemi ini di luar situasi di luar ya. Tapi kita ngelihat dari segi positifnya aja. Jadi menurut saya ini memang this is life dan we need to keep on learning dan we need to keep on adapting. Ya. Kalau memang situasi seperti ini kita mesti bergerak cepat. Kalau misalnya di startup kita kan kenal apa namanya konsepnya namanya pivoting ya. Jadi buat saya sendiri I like to think bahwa ini adalah cara saya buat pivoting untuk bisa adaptasi di the new normal. Kayak gitu Rama. Oke, Mas Doni udah siap nih untuk presentasi sharing-sharing ilmunya. Siap banget. Selalu siap nih. Udah ada beberapa demo. Kebetulan saya juga punya permasalahan sedikit. Mau demo yang mana ya? Mau share ya. Takut Banyak waktunya case nggak. ya, banyak case ya. Waktunya nggak cukup. Oh iya, Gitu. cuma 1 jam sih ini waktunya. Mm-mm. Oke, aku langsung hangover ke Mas Doni ya untuk Oke. waktu presentasinya. Makasih Siap. Mas. Thank you Rama. Oke, saya coba share dulu. Iya, bisa lihat presentasi saya. Harusnya tunjukin serverless tools for building startups. Ada nggak? Iya, udah PPT-nya. Oke, siap. Ah, oke, saya coba setting dulu ini. Oke, halo lagi semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami AWS dan DSI di sini dan selamat datang di sesi Serverless 2 for Building Startups. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Data Science Indonesia untuk kolaborasi ini. Dan di dalam sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana startup membangun produk mereka dengan AWS. Jadi kita akan berbicara tentang use case mereka yang saya pribadi harap itu akan menginspirasi Anda. Tetapi yang lebih penting adalah tentang pola pikir atau mindset dan approach-nya mereka untuk mengadopsi modern application development dan bagaimana Anda tentunya dapat melakukan integrasi ke dalam development workflow Anda untuk startup Anda. Oke. Okay? Quick introduction tentang saya. Tadi Rama udah ngasih sedikit perkenalan. Saya cuma pengen ulang lagi. Nama saya Doni Prakoso. Saya adalah Senior Developer Advocate AWS covering for ASEAN. Selama 17 tahun terakhir, saya telah membangun berbagai macam service dan juga solution untuk berbagai industri, mulai dari banking, telco, hingga startup. Khususnya untuk startup karena ini relevan untuk sesi ini. Sebelum saya bergabung bersama AWS, saya adalah technical advisor untuk beberapa startup di berbagai macam vertical seperti media entertainment, e-commerce, digital agency, dan startup berbasis machine learning. Sebagian besar berbasis di Indonesia dan lainnya berbasis di Eropa.
Sekarang kita shifting gear ke technical. Spesialisasi saya adalah microservices, event-driven architecture, dan juga machine learning, dan segala hal yang berhubungan dengan containers dan serverless. Jadi, kalau Anda memiliki pertanyaan terkait dengan area tersebut dan waktunya nggak cukup di sesi ini, bisa reach out saya di Twitter atau di LinkedIn. Oke, next up, karena banyak sekali developers yang nanya ke saya, gimana sih bisa daftar AWS tanpa pakai kartu kredit? Ini saya punya satu slide khusus untuk membahas bagaimana caranya. Jadi untuk daftar AWS memang perlu kartu kredit karena cloud kan memang basisnya pay as you go ya. Jadi memang harus dibarengin dengan kartu kredit untuk registrasi. Namun bagi yang belum punya kartu kredit bisa pakai metode payment prepaid dan kartu debit lainnya. Listnya bisa lihat di slide ya. Dan saya ambil contoh salah satunya itu Apollo yang bisa kalian request di getapollo.co/secured. Cara itu tadi linknya ya di situ ya. Cara apply-nya bergantung provider masing-masing ya, karena ini hanya sebuah inisiatif dari saya untuk membantu kalian bisa register account di AWS. Namun secara singkat, caranya ya Anda request, isi dokumen yang dibutuhin, dapetin kartunya, dan tinggal pakai kartu itu buat registrasi, dan jangan lupa top up. Oke? Oke, so hopefully this helps you yang sudah butuh bantuan untuk register account AWS, karena saya lihat di chat ada yang tanya, mau daftar untuk AWS besok bagaimana caranya? Ini salah satu requirements-nya, misalnya mau pakai prepaid, selain itu bisa masuk ke aws.amazon.com untuk langsung registrasi. Semoga membantu ya, Anil. Oke, untuk membantu Anda mendapatkan gambar yang besar tentang bagaimana saya menyusun sesi ini, kita akan mulai dengan membahas perspektif yang saya namakan dengan modern startup. Ya, jadi kita akan mulai membahas apa sih modern startup itu, faktor apa aja sih yang harus kita pikirin buat bikin startup yang berhasil dengan produknya. Dan untuk ngasih inspirasi, saya juga akan memaparkan beberapa use cases dari customer yang menarik dan relevan, serta beberapa insights yang bisa kita pelajari dan memahami bagaimana startup tersebut menggunakan modern approach untuk development produk mereka. Kemudian saya akan beralih ke pembahasannya lebih teknis, karena ketika saya nyusun sesi ini, saya mengharapkan ada a good proportion dari audience, 50% bisnis, 50% dari segi teknis. Nah, saya akan shifting gear ke teknis di segmen berikutnya. Saya akan covering mengenai serverless computing dan beberapa tools yang dapat Anda gunakan untuk membangun produk Anda. Dan tergantung waktu yang kita punya, saya juga akan melakukan beberapa demo, ya. Tapi itu tergantung waktunya ya. Karena saya terkenal terlalu lama untuk ngedemoin, jadi lupa waktu. Jadi nanti itu kita simpan di terakhir. Oke, sounds good? Oke, mari kita mulai. Oke, first we need to talk about the modern startup. Dalam hal membangun startup, ada kohesi yang tinggi ya antara aspek bisnis dan teknis. Jadi nggak melulu cuma teknis. Dan ini menuntut setiap stakeholders yang terlibat untuk memiliki perspektif modern. Namun, menurut pendapat saya, sangat penting untuk memiliki perspektif modern dalam melihat sebuah business problem, mencari solusinya dan mengintegrasikannya perspektif ini ke dalam aktivitas product development Anda. Modern approach ini membantu menentukan startup Anda. Perspektif modern membantu membentuk culture di organisasi Anda, dan culture itu juga menentukan arsitektur produk Anda dan juga keberhasilan startup Anda. Nah, ini adalah sebuah istilah yang saya sebut dengan modern startup. Sebelum kita mulai masuk ke segmen berikut, penting untuk kita set level apa yang saya maksud dengan modern application. Tadi kita ngomongin modern startup, lalu saya juga sempat menyinggung modern application. Saya cuma ingin memberikan perbedaan antara kedua terminologi yang saya gunakan ini. Secara singkat, modern application adalah tentang bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya, proses, dan juga teknologi untuk membangun solusi yang otomatis dapat dioperasikan dan berfokus pada bisnis. Oke. Dan menjadi startup dengan pendekatan modern dalam mengembangkan produk itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Singkatnya, ada 4 hal yang perlu Anda fokuskan sebagai startup. Pertama itu adalah zero upfront cost. Anda sebagai sebuah startup tidak perlu memperkirakan berapa banyak sumber daya computing untuk bisa kita provision dan membayar upfront untuk infrastruktur dan computing powers. Nah, kenapa tidak perlu adanya zero upfront cost? Kenapa Anda perlu untuk menekankan di hal itu? Karena
bila Anda menekankan hal itu dengan berpikir dengan mindset seperti ini, Anda memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan budget ke area lain yang lebih berarti bagi bisnis Anda. Kedua, yang sebelah kanan adalah launch faster. Kecepatan sangat penting dalam bisnis. Jadi, dan Anda harus menjadi yang terdepan di dalam kompetisi ini. Dan Anda bisa melakukan ini dengan meningkatkan agility dan development velocity Anda. Ketiga, yang bawah ya, experiment often at lower risk. Nah, ini sesuatu yang kami dari AWS sangat advocating untuk kalian yang di dalam ranah startup itu untuk selalu melakukan eksperimen dengan resiko yang lebih rendah. Ya, jadi filosofinya itu sebenarnya adalah karena we all know that startup disrupts, dan mereka melakukan berbagai macam inovasi dengan menguji serangkaian hipotesis. Dan hipotesis Anda itu tidak selalu benar dan mungkin gagal. Tetapi yang paling penting adalah eksperimen tersebut meningkatkan kemungkinan menemukan arah yang tepat untuk kesuksesan produk Anda. Dan terakhir adalah focus on core business value. Startup harus memiliki fokus pada layanan, service, dan produk yang mereka berikan kepada customer, dan bukan pada provisioning, operating, maintenance server, serta hardware lainnya. Nah, dengan fokus ini, Anda dapat menginvestasikan lebih banyak resources yang terbatas tentunya, ke hal-hal yang memang memberikan dampak positif secara signifikan untuk bisnis Anda. Oke. Nah, kita udah tahu nih teori-teorinya nih, zero upfront cost, launch faster, experiment often at low risk, dan focus on core business value. Ya. Tapi ini kan teori kan ya, terlalu abstrak. Bentuk konkretnya seperti apa nih? Nah, mari kita review bersama beberapa case studies dari sesama startup yang merupakan customer dari AWS. Yang pertama, launch faster. Salah satu contoh yang bagus dalam konteks ini adalah Halodoc. Dan mungkin juga beberapa dari Anda sudah mengenal mengenai Halodoc. Halodoc itu didirikan tahun 2016, sebuah startup health tech di Indonesia yang menawarkan teleconsultations medis, pengiriman obat, dan layanan lab di rumah di seluruh Indonesia melalui mobile app. Nah, salah satu tantangan yang mereka hadapi selama tahun-tahun awalnya adalah mereka mengandalkan solusi teknologi dari berbagai provider yang ternyata tidak dapat mendukung traffic dan update aplikasi mereka. Nah, dan ini sangat krusial. Kenapa? Karena seperti yang Anda ketahui, jika sistem Anda itu tidak dapat memenuhi permintaan traffic, dengan kata lain, Anda menutup pintu nih bagi calon customer, right? Jadi saat itu Halodoc membutuhkan infrastruktur yang efektif, hemat biaya, dan dari satu vendor. Kenapa dari satu vendor? Karena untuk memudahkan manajemen dan juga meningkatkan performa aplikasi mereka. Nah, dari situ mereka mulai menggunakan AWS. Mereka mulai menggunakan Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi, Amazon RDS untuk administrasi database, dan Amazon S3 untuk menyimpan dokumen dan gambar. Nah, mereka juga menggunakan reserve instance dari EC2 dan mereka menghemat biaya sekitar 20-30%. Secara paralel dengan membangun workload mereka di AWS, ini juga meningkatkan monitoring sistem untuk dapat mendeteksi bug dan memastikan integritas data pasien. Dan menurut saya Halodoc adalah sebuah contoh yang sangat bagus untuk startup yang mencari solusi untuk meningkatkan sistem mereka. Beberapa startup tidak memulai dengan cloud. Mereka mulai dengan colocation, bahkan on-premises data center. Dan juga beberapa startup mereka memang mulai dengan cloud, tetapi tidak memanfaatkan teknologi modern di mana mereka dapat mendapatkan banyak benefits. Jadi key learning-nya adalah terus berkembang, terus belajar, karena ini adalah sebuah journey untuk startup Anda. Yang kedua, eksperimen often at low risk. Kita perlu bereksperimen dengan resiko yang lebih rendah. Ya. Dan untuk konteks ini, salah satu contoh yang baik adalah dalam melakukan eksperimen adalah Pomelo. Pomelo itu diluncurkan pada tahun 2013, sebuah e-commerce global yang menjual pakaian dan aksesoris di situs web, Android, dan iOS, dan juga kios fisik. Mereka itu berkantor pusat di Thailand. Mereka memiliki sekitar hampir dari 2 juta customer di lebih dari 50 negara. Nah, it sounds good, right? Tapi semua startup itu di berbagai stage-nya mereka memiliki tantangan. Dan tantangan yang mereka hadapi waktu itu adalah mereka perlu meningkatkan exposure inventaris produk mereka. Mereka menempelkan produk di web, di Android, dan juga di iOS. Mereka dengan algoritma yang udah lama dan menurut mereka itu udah usang. Dan inputnya juga sangat terbatas, dan akurasinya juga nggak gitu bagus. Nah,
Di titik itu mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen. Eksperimen yang ditujukan untuk meningkatkan customer experience, untuk membantu customer mendapatkan produk yang lebih relevan berdasarkan aktivitas mereka. Jadi mereka membuat sebuah recommendation engine. Nah, Pomelo Fashion menggunakan Amazon Personalize untuk membuat recommendation engine untuk mempersonalisasi shopping experience yang unik bagi setiap customer. Nah, yang seru itu eksperimen ini meningkatkan rasio click and view dari kategori ke halaman produk hingga 18%. Dan artinya apa? Ini meningkatkan pendapatan mereka dari halaman kategori itu hingga 15% dan peningkatan return on investment sebesar 400% dalam waktu 1 bulan. Oke, that's really good. Kenapa? Karena ternyata dengan eksperimen, Pomelo mereka memiliki arah yang jelas bahwa ini adalah kita mesti fokus untuk meningkatkan customer experience, dan itu mereka dapatkan dari melakukan eksperimen. Nah, seperti yang Anda tahu ya, kalau kita melakukan eksperimen, especially when it comes to machine learning, itu sangat susah. Dan terlebih lagi dengan melakukan eksperimen, kita tuh memiliki 50% kemungkinan eksperimen ini akan gagal dan 50% kemungkinan bahwa eksperimen itu akan berhasil, ya kan? Jadi 50-50. Dan hal-hal yang lain itu menjadi lebih kompleks ketika kita mulai berhadapan dengan machine learning. Nah, the good news is bahwa dengan layanan AI dari AWS, Anda tidak perlu memiliki keahlian machine learning untuk mengintegrasikan dan memperkuat produk Anda dengan machine learning. Anda cukup melakukan integrasi dengan API khususnya di bagian layer ini ya, paling atas ya. Saya nggak tahu bahwa mouse ini bisa kelihatan apa enggak ya, tapi yang paling atas ini tulisan AI services-nya ini. Jadi Anda bisa melakukan integrasi langsung dengan service-service yang tergabung di dalam layer ini. Ya. Atau untuk beberapa hal, khususnya di ngomongin recommendation engine, Anda perlu menyiapkan data yang diperlukan. Dan ini adalah contoh bagus tentang betapa mudahnya membuat recommendation engine dengan Amazon Personalize. Ya, khususnya bagi Anda yang memang sudah tergabung dalam di Data Science Indonesia ya, Anda pasti memiliki kompetensi yang lebih tinggi untuk mempersiapkan data. Jadi cara kerjanya adalah dengan Amazon Personalize. Saya kasih ini mouse-nya saya di sini. Itu adalah Anda menyiapkan datanya, contohnya sebagai ada algoritma content based item. Anda perlu menyiapkan data, Anda upload ke Amazon Personalize, Anda mendapatkan endpoint, dan Anda bisa mulai melakukan recommendation engine. That's easy. Okay. So that's a quick overview tentang machine learning stack dan juga Amazon Personalize. Next up, kita bakal bahas mengenai zero upfront cost. Nah, ini seru banget nih. Ini adalah salah satu contoh yang baik untuk zero upfront cost, yaitu dari StoreHub. Dan use case mereka juga berkaitan dengan getting to market faster. StoreHub itu adalah sebuah startup yang berbasis di Kuala Lumpur di Malaysia, menawarkan platform manajemen retail berbasis cloud dengan fitur point of sales dan juga e-commerce. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena cerita mereka sangat inspiratif, dan ini tadi Mbak Rahma juga saya juga udah bahas mengenai pivoting ya. Dan ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus di mana startup itu melakukan pivot. Jadi cerita gini, ketika Malaysia itu berada di dalam situasi lockdown yang mereka namakan as MCO atau Movement Control Order, sebagian besar bisnis F&B di Malaysia terkena dampak buruknya, terutama bagi food and beverages shop yang bergantung pada direct purchasing. Jadi orang mesti datang buat beli. Okay? Jadi mereka melakukan pivoting nih, StoreHub. Mereka membantu customer mereka untuk bertahan di dalam krisis itu. Di dalam waktu 48 jam, 2 hari setelah MCO diumumkan, mereka membangun aplikasi yang dinamakan Beep Delivery, yaitu sebuah aplikasi untuk food delivery. Mereka menggunakan AWS dan aplikasi ini menggunakan Amazon Elasticsearch untuk membantu customer menemukan makanan yang ingin mereka beli, Amazon SNS sebagai messaging service untuk delivery orders, dan juga Amazon CloudFront sebagai CDN untuk melayani menu images ke customer. Dan cerita ini menarik. Kenapa? Karena mereka memiliki mental model untuk secara proaktif menjangkau customer dan membantu mereka menggunakan teknologi. SNS untuk fan out delivery orders dan untuk mempercepat load time, mereka juga menggunakan CloudFront. Implementasi ini cukup sederhana, namun membawa perubahan positif yang signifikan. Dan the best thing itu adalah semuanya praktis dilakukan dalam waktu 48 jam. Jadi StoreHub menurut saya adalah contoh yang baik tentang bagaimana mereka menggunakan pendekatan modern dalam merancang infrastruktur.
Mereka mendelegasikan semua operasi untuk menjalankan sistemnya, dan mereka tidak berpikir bahwa untuk mulai dari awal, sehingga mereka bisa fokus untuk memberikan value yang lebih kepada customer yang mereka sendiri. Oke, nah selanjutnya, dan ini adalah salah satu hal yang juga sangat penting, Anda perlu untuk fokus on your core business value. Oke, BandLab adalah sebuah layanan musik sosial kolaboratif yang gratis digunakan, yang menyatukan komunitas untuk creator dan juga consumer. BandLab memberikan fitur untuk membuat, merevisi, collaboration, dan synchronization audio files di dalam sebuah digital audio workshop. Tantangan yang mereka hadapi saat itu tentunya adalah masalah storage capacity, ya kan? Dengan jutaan pengguna ya yang memproduksi lebih dari 0,5 miliar file audio, BandLab itu tentunya perlu meningkatkan storage dan aksesibilitasnya untuk mengikuti growth bisnisnya mereka. Nah, jelas, kapasitas storage yang terbatas adalah masalah klasik jika Anda menggunakan server lokal. Dan untuk BandLab, storage ini penting karena mereka berurusan dengan file multimedia dalam berbagai jenis dan juga size. Nah, berurusan dengan infrastruktur yang scalable, seperti yang dihadapi oleh BandLab ini, itu sebenarnya bukan core bisnis dari BandLab, ya kan? Core business dari BandLab adalah mereka menyediakan sebuah social media platform untuk kolaborasi para creator dan juga para pengguna, para usernya, bukan untuk fokus untuk di storage capacity. Nah, jadi BandLab memutuskan untuk menggunakan Amazon S3 dan Lambda at Edge. Dengan Lambda at Edge, BandLab tidak perlu khawatir tentang scaling, dan dengan Amazon S3, BandLab mampu memberikan cloud storage yang scalable, reliable, dan juga secure, yang membantu mereka lebih cost efektif karena client base-nya itu grow hingga 10 million users. Dan yang lebih keren lagi adalah mereka dengan menggunakan centralized storage dengan Amazon S3, hal ini membuka banyak inovasi dari sisi mereka karena data yang mereka miliki di Amazon S3, mereka dapat melakukan processing yang lebih advance. Dan if you've noticed dari 2 use case terakhir, mereka menggunakan Amazon S3, AWS Lambda, dan juga Amazon CloudFront. Right? Dan ini adalah segmen yang paling bagus untuk berbicara tentang serverless computing. 3 service yang tadi saya sebutin di use case sebelumnya itu adalah salah satu layanan-layanan yang tergabung di dalam serverless computing. Saya nggak akan membahas detail mengenai serverless, tapi bagi yang masih awam, goal dari serverless computing itu adalah menyederhanakan development dan operasional Anda dengan mendelegasikan dan menggunakan cloud native services. Oke, jadi memang banyak sekali definisi yang beredar mengenai serverless computing. I will not go into that, tapi yang paling penting adalah goal-nya adalah seperti itu. Nah, serverless computing itu memungkinkan Anda untuk menulis kode, dan AWS akan melakukan scaling secara otomatis untuk resources yang diperlukan. Dan kenapa ini penting, kenapa saya bawa di sini adalah karena dengan menggunakan serverless, hal ini membantu Anda untuk fokus pada core business value. Dan itulah mengapa semakin banyak startup dan juga developer yang mengadopsi serverless computing. Why? Karena mereka tahu bahwa saya mesti fokus di titik untuk development produk, bukan di penyediaan infrastruktur. Gitu. Nah, sekarang ketika berbicara tentang computing serverless, sebagian besar developer akan berpikir bahwa ini tentang AWS Lambda ya. Sebenarnya serverless itu lebih dari AWS Lambda. Serverless itu jauh lebih dari sekedar computing. While it is true, semakin banyak developer yang mengasosiasikan serverless dengan Lambda, ada layanan serverless di semua layer di dalam stack yang Anda lihat di layar, dan ini baru sebagian. And yes, AWS Lambda itu menjadi layanan utama yang pivotal dalam serverless computing. Tetapi benar-benar ketika kita melakukan integrasi dengan komponen lainnya, kita akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Sebagai contohnya, database, messaging, orchestration, integration, storage, dan computing. Semua komponen ini adalah secret recipe untuk development produk untuk startups. Nah, dan salah satu alasan khusus mengapa startups mengadopsi serverless computing adalah serverless itu mengurangi beban operasional Anda, gitu. Dan dengan mendelegasikan operational load ke serverless computing, hal ini memungkinkan Anda untuk fokus di dalam product development daripada maintaining dan scaling infrastruktur untuk mendukung aplikasi. Jadi contohnya begini nih, saya coba ambil dari segi teknis ya. Kalau saya menggunakan pendekatan tradisional untuk membangun aplikasi,
untuk membangun API sederhana, saya perlu membuat aplikasinya, mengkonfigurasi server aplikasi, kemudian konfigurasi Nginx untuk reverse proxy, kemudian konfigurasikan instance, konfigurasikan upstream untuk load balancing, mengkonfigurasi database, dan juga mengelola operation untuk semua komponen ini setiap hari. Ada berapa tuh? Ada 6 ya. Ada 6. Yang ketujuhnya adalah saya mesti ngelakuin operation dan maintenance ini untuk setiap hari, untuk semua komponen yang tadi saya sebutin. Nah, in contrast, kalau misalnya kita menggunakan serverless computing, yang perlu saya lakukan adalah saya upload code-nya, melakukan connection ke database, konfigurasikan integrasi dengan API gateway, and that's it. Itu doang. Saya dapat membiarkan aplikasi saya berjalan dan AWS akan scaling secara otomatis, sehingga saya dapat lebih fokus membangun fitur yang baru. I pay for value. Dan juga serverless computing itu highly available by default. Dan inilah kunci dalam mindset untuk modern application development. Delegasikan sebanyak mungkin sehingga Anda dapat lebih fokus pada produk Anda. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukannya dalam praktik. Kita tadi kan ngomong teori semua ya. Nah, kita akan lebih teknis di sini nih. Yang Anda lihat di layar ini adalah sebuah arsitektur yang sangat mendasar. Dan guess what? Sebagian besar startup menggunakan arsitektur dasar ini ketika mereka memulai. Oke, jadi saya coba jelasin. Di layar ini ceritanya kita memiliki customer yang menggunakan laptop atau mobile phone di sisi kiri yang mengakses aplikasi melalui internet. Dan untuk produk kita yang ada garis putih warna kuning itu, kita perlu memiliki front end, back end, dan juga database. Nah, pertanyaan adalah, ya, saya tahu nih kayak begini nih, tapi gimana sih kita bisa membangun aplikasi menggunakan serverless services dan toolings dari AWS? Apa saja nih pilihan saya? Nah, itulah yang kita akan coba lakuin di sini, dan kita coba untuk mapping satu persatu. Oke, saya udah berapa lama nih ya? Saya coba lihat dulu jamnya ya. Oh, udah hampir setengah jam. Kayaknya mungkin nggak cukup. Dan kalau misalnya waktunya nggak cukup untuk ngelakuin demo nanti, saya cuma pengen nge-share untuk kalian bahwa saya ada sebuah demo yang bisa Anda tes juga. Ya. Jadi, ya, ini nanti saya share di dalam chat ya. Jadi ini demonya ini adalah bagaimana kita bisa melakukan penambahan manipulasi image menggunakan serverless computing, dan ini bisa menjadi sebuah kenang-kenangan bagi Anda yang join di sesi ini. Cara kerja seperti ini. Saya coba take foto. Saya perlu ngelihat dalam webcam saya ini. Yang akan dilakukan adalah ini akan melakukan processing menggunakan serverless services. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi arsitekturnya. Website yang tadi Anda lihat itu menggunakan AWS Amplify. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Untuk API gateway-nya ini, saya menggunakan Amazon API Gateway. Saya pakai Lambda, pakai Amazon S3, dan juga database. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Anda lihat kan di sebelah atasnya sini ada banner tambahan, serverless tool for building startups at DSI and AWS. Thanks for joining. Oke, dan di sini ada gambar dari AWS User Group Indonesia. So I've built this dengan serverless computing. Saya nggak perlu khawatir tentang maintenance, dan everything is going to be developed in dalam segi yang sangat reliable dan juga sangat gampang ya. Kalau misalnya saya perlu bilang, nanti saya tunjukin kode-kodenya kalau kita punya waktu yang cukup. Oke. Sementara saya coba share link ini bagi kalian yang mungkin penasaran atau pengen dapetin kayak semacam kenang-kenangan datang di sesi ini. Anda juga bisa klik ya save image ini. Oke. Kita balik lagi ke slide-nya. Tadi kita sampai mana ya? Tadi kita sudah bahas tentang ini ya. Oke. Pertama-tama, mari kita bicara tentang front end. Oke. Nah, tadi saya sebut tentang Amplify. Untuk membangun dan menghosting front end Anda, ada dua layanan yang dapat Anda gunakan ya. Ada AWS Amplify dan Amazon S3. Singkatnya, Anda dapat menggunakan AWS Amplify jika Anda lebih suka memiliki solusi di dalam sebuah centralized hub untuk aplikasi Anda. Jika itu yang Anda butuhkan, maka Amplify sangat cocok untuk Anda. Namun ada beberapa use cases dan juga dari beberapa startup yang lebih suka memiliki granular control untuk mendapatkan lebih banyak fleksibilitas dan juga adjustment. Dan Anda dapat menggunakan Amazon S3.
AWS Amplify juga menggunakan Amazon S3. Tapi bedanya adalah AWS Amplify itu melakukan abstraksi semua kerumitan sehingga Anda tidak perlu untuk dealing with those complicated stuff. Nah, Amazon S3 ini adalah object storage yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengambil data dalam jumlah berapapun dari mana aja. Dan dengan S3, Anda praktis memiliki kayak semacam hard drive yang tidak terbatas. Oke, dan S3 itu bagus untuk hal-hal seperti static assets, HTML, JS, images, backups, logs, customer records, media files, dan lainnya. Layanan utama lainnya jika Anda memilih untuk lebih menyukai fleksibilitas dan menggunakan S3 adalah Amazon CloudFront. CloudFront adalah layanan CDN yang memberikan konten web static dan juga dynamic, video streaming, dan API yang secara aman dan juga scalable. Dengan mengintegrasikan S3 dan CloudFront, Anda dapat membuat hosting yang efektif untuk static website. Bahkan sebagian besar proyek blog atau bahkan live streaming saya untuk workshop yang saya sering lakukan adalah menggunakan integrasi antara S3 dan juga CloudFront. Kalau misalnya Anda tidak membutuhkan fleksibilitas seperti itu, maka Anda dapat menggunakan AWS Amplify seperti yang tadi saya sudah bilang. Amplify itu adalah cara tercepat dan termudah untuk membuat mobile apps dan juga scalable apps. AWS Amplify memiliki toolings dan juga services yang dapat Anda gunakan satu persatu untuk membangun keseluruhan sistem Anda. Dan ide dari Amplify adalah untuk membantu developer web dan juga mobile apps untuk membangun aplikasi secara full stack yang yang scalable di AWS. Nah, dengan Amplify, Anda dapat mengkonfigurasi backend, aplikasi, dan hubungkan aplikasi Anda dalam hitungan menit, deploy dalam hitungan detik, dan juga mengelola konten untuk aplikasi Anda tanpa perlu untuk login ke konsol AWS. Dan lebih teknis lagi, Amplify itu mendukung web framework populer termasuk React, Angular, Vue, Next.js, dan mobile platform termasuk Android, iOS, React Native, Ionic, dan juga Flutter. Nah, kalau misalnya Anda melihat di layar, ini semua adalah benefits yang Anda dapatkan kalau menggunakan Amplify. Bahkan jika Anda ingin membangun static site menggunakan Hugo atau Jekyll, itu dapat secara otomatis mendeteksi dan membuat konfigurasi untuk Anda. So it's really convenient to using AWS Amplify. Oke, jadi kita telah membahas tentang bagian front end. Mari kita bicara tentang back end nih ya. Nah, kalau kita ngomongin backend, ngomongin building apps, tentunya nggak lepas dari pembicaraan tentang API. Saya nggak akan membahasnya lebih dalam, mungkin for another day, tapi saya ingin ngasih tahu kalau membangun API itu sangat penting bagi Anda untuk meningkatkan produk Anda. Dengan API, Anda dapat dengan mudah membuat website, mobile apps, atau bahkan IoT devices integrasinya. And this is good karena Anda sudah memisahkan antara UI dan juga business logic. Bahkan hampir di dalam semua proyek saya sebelum AWS, saya selalu bikin API dulu sebelum saya bikin kliennya. Salah satu layanan khusus yang merupakan versatile tool untuk segala jenis aplikasi serverless adalah AWS Lambda. Dan AWS Lambda itu mungkin menjadi pilihan terbaik untuk Anda karena beberapa alasan. Yang pertama, dengan AWS Lambda, Anda dapat menjalankan kode Anda tanpa perlu mengelola server. Yang perlu Anda lakukan adalah upload kode Anda dan AWS Lambda akan melakukan sisanya. That's easy. Dan tidak hanya itu, AWS Lambda juga melakukan scaling sesuai request yang diterima. Jadi mulai dari 10 request hingga 1 juta request, itu akan di-handle oleh AWS Lambda tanpa perlu melakukan konfigurasi tambahan, instalasi, atau manajemen server. Anda juga dapat menulis Lambda function Anda di beberapa runtime seperti Python, Go, dan bahkan membawa custom runtime Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda masih suka develop dengan Pascal, Anda juga bisa menggunakan free Pascal runtime untuk di-embedded dalam AWS Lambda function. Nah, dari segi implementasi ya, Anda memiliki fleksibilitas untuk menulis kode di dalam konsol, packaging menggunakan zip, atau menggunakan CI/CD dengan menggunakan container image. Nah, satu konsep yang sangat penting dalam AWS Lambda, dan saya ini digunakan di hampir semua programming dengan AWS Lambda adalah AWS Lambda itu adalah sebuah function, dan untuk menjalankannya harus mendapatkan signal. Nah, signal ini disebut dengan event dan dapat mengambil bentuk apapun. Contohnya, kalau misalnya kita bangun HTTP API, request ini dari HTTP ini adalah sebuah event. Atau ketika Anda mengupload file ke Amazon S3, itu adalah event. Atau mengkonsumsi event dari produser menggunakan komunikasi PubSub. Fleksibilitas, reliability, dan scalability dari AWS Lambda ini menjadikan
Lambda sebagai komponen dasar saat Anda membangun serverless microservices. Oke. Dan most of the times untuk membangun produk Anda perlu untuk memiliki API, dan untuk membangun API Anda membutuhkan API Gateway. Dan AWS memiliki sebuah service yang dinamakan Amazon API Gateway yang menjadi tumpuan dari berbagai customers, baik itu startups hingga enterprise. Kayak sebuah pintu ya untuk klien dapat melakukan connection ke API. Nah, yang membuat Amazon API Gateway benar-benar unik adalah satu, service ini berjalan secara serverless. Kedua, service ini memiliki sejumlah fitur yang hanya mungkin dilakukan di dalam lingkungan cloud AWS. Contohnya apa? Perlindungan di DDoS atau throttling dan usage steer pada skala apapun. Dan Amazon API Gateway ini sangat fleksibel ya. Jadi Anda memiliki private endpoint untuk microservices Anda sebagai contoh. Anda dapat melakukan configuration untuk mendapatkan endpoint at edge dengan CDN. Dan Amazon API Gateway dapat menangani semua routing aplikasi yang masuk ke sistem Anda dengan autentikasi dan otorisasi untuk setiap request. Dan kemudian bisnis logiknya dapat dihandle oleh AWS Lambda. Nah, bagi Anda yang mau coba untuk melakukan hands-on untuk building REST API dengan Amazon API Gateway, AWS Lambda, dan juga provisioning dengan AWS CDK, Anda dapat kunjungi free workshop saya di GitHub. Jadi di workshop ini agak beda workshopnya karena Anda harus menyelesaikan puzzle. Oh, I love puzzle. Jadi kenapa itu saya susun ini sebagai puzzle ya? Yang dibagi dalam 3 lab. Tapi at the end, when you finish all of this lab, you will fully understand how you can leverage serverless computing for modern APIs. Ya. Jadi buat Anda yang penasaran kayak gimana sih serverless computing, just head to this link, tinggal clone, semua kodenya itu ada di situ, jadi Anda tinggal execution dan solve the puzzle. Oke, jadi untuk backend kita punya API Gateway yang integrasi dengan AWS Lambda. That's cool. Dan terakhir, ngomongin database. I promise this is the last piece of this presentation. Database. Kalau kita melihat secara luas di seluruh industri ya, ngomongin database, kita punya lebih dari 300 opsi untuk database yang beda-beda. Tetapi mereka secara luas akan masuk ke dalam salah satu kategori ini. Relational, key value, document, in-memory, graph, time series, dan juga ledger. Nah, kenapa ada beda-beda? Karena masing-masing model data ini dibangun untuk tujuan tertentu. Masing-masing dengan use case khusus mereka sendiri. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat polemik yang saya temui di berbagai startups. Dan ini adalah salah satu saran saya ya untuk Anda. Kalau Anda sedang membangun aplikasi, gunakan database yang sesuai dengan use case Anda. Jangan ngandelin RDBMS atau Relational Database hanya karena Anda hanya tahu tentang PostgreSQL atau MySQL. Mungkin NoSQL lebih cocok untuk aplikasi Anda atau bahkan GraphDB. Jadi intinya adalah jangan maksain untuk aplikasi Anda menggunakan database tertentu karena Anda taunya itu. Pastikan bahwa Anda pahami use case-nya dan itu akan membawa Anda, oh ternyata saya butuh database ini. Jadi dengan memahami use case Anda secara penuh ya, dan database mana yang Anda gunakan, Anda itu tidak perlu untuk melakukan kompromi atau sacrifice ya kinerja fungsionalitas atau scaling database. Kalau misalnya Anda maksain, you're going to run into this kind of problem. So this is one really good advice for you. Ada banyak database tersedia di luar sana dan AWS juga menyediakan masing-masing database ini. Pick one that suit with your use cases. Dan yang lebih menarik lagi tentang database adalah bagaimana kita secara dari segi teknis ya menggunakan database. You know what? Sebagian besar use case biasanya termasuk dalam salah satu dari 2 model database ini, antara relational atau key value database. Nah, this is really interesting. Kalau misalnya Anda look closer ke kode Anda ketika Anda memiliki sebuah data objek ya, atau ketika Anda melihat kode Anda di mana Anda melakukan integrasi dengan database, Anda akan melihat bahwa sebagian besar database operation Anda adalah sebenarnya mendapatkan sebuah value dari sebuah key. Contohnya kalau misalnya kita translate dalam bentuk SQL statement adalah select asterisk from table A where fields-nya adalah key. Dan hampir sebagian besar operasionalnya ada di situ. Jadi sebenarnya adalah yang kita butuhin itu adalah sebuah key value database, not RDBMS, right? Dan itu adalah salah satu alasan mengapa AWS membangun Amazon DynamoDB. Dan ini merupakan salah satu layanan yang sangat penting bagi Anda. Amazon DynamoDB adalah fully managed NoSQL, database NoSQL yang berjalan di AWS Cloud.
Jadi dengan Amazon DynamoDB, Anda nggak perlu bingung bagaimana untuk membangun scalable dan distributed NoSQL database. Jadi Anda bisa fokus untuk membangun aplikasi Anda dengan menggunakan API dari DynamoDB atau menggunakan SDK sesuai dengan programming language yang Anda gunain. DynamoDB juga cost efficient. Dengan DynamoDB, Anda membayar untuk penyimpanan yang Anda gunakan dan throughput I/O yang telah Anda sediakan. Jadi, ini memungkinkan aplikasi Anda untuk berkembang secara seamless hingga jutaan user. Dan DynamoDB juga aman dengan support untuk encryption dari end-to-end dan granular control. Dan Anda memiliki semua fitur itu yang Anda lihat di dalam layar, dan Anda lakukan itu perlu melakukan integrasi dengan API. Oke, jadi sekarang kita memiliki the full architecture. Kita punya Amplify untuk menghosting aplikasi web, dan untuk berkomunikasi dengan backend kita memiliki Amazon API Gateway sebagai centralized gateway, dan juga memiliki integrasi dengan AWS Lambda, dan yang terakhir adalah Anda dapat mengintegrasikan AWS Lambda Anda dengan Amazon DynamoDB sebagai database. Oke, nah kita coba lihat. Oke, saya mau coba cek dulu nih, waktunya cukup nggak ya? 10.42, tinggal 18 menit lagi. Oke, kayaknya waktunya nggak cukup, tapi saya coba untuk ya kayak gitu kita masuk ke Q&A aja ya. Mungkin ada beberapa yang bertanya, tapi kalau misalnya nanti nggak ada yang banyak nanya, artinya swag-nya saya ambil, saya bagi 2 sama Mbak Rama, ya. Habis itu kita langsung menuju ke demo kalau kayak gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada yang nanya ya. Oh, alamat GitHub-nya. Ini ada yang minta alamat GitHub, Mas. Oh, yang mana nih, Anil? Nggak apa-apa, malah semakin banyak nanya, semakin banyak kemungkinan dapat swags loh. Itu swagsnya eksklusif loh. FYI ya, saya aja belum pernah dapat swagsnya. Gitu. Oke. Coba kita lihat. Oh, tapi ini pertanyaannya. Oke, ada ya. Berapa sih? Ada beberapa ya. Semuanya tuh di chat ya, atau ada di tempat lain? Ada di chat, ada yang di Q&A. Oh, we have a really good questions dari Andri. Bagaimana kita menentukan memakai Lambda atau Fargate untuk aplikasi kita? That's a really good question that deserve swags. Oke, thank you Andri. Saya coba answer ini live ya. Oke, jadi yang si Andri tanya itu adalah antara AWS Fargate. Ya, saya coba contohin di sini. Ini this one. Ya, AWS Fargate dan AWS Lambda. Nah, oke. Nah, biar kita ngeliatnya lebih enak, ya. Ini adalah Fargate, ini adalah Lambda. Oke. Kapan kita mesti pakai Fargate, kapan kita mau pakai Lambda? Ini tergantung dengan use case satu dan juga kompetensi tim. Oke. Yang pertama adalah kalau misalnya Anda sudah memiliki sebuah tim yang sangat nyaman untuk bikin aplikasi dengan containers, so you need to go to Fargate. Right? Kenapa? Karena teknologi itu adalah sebuah tool. Jadi gunain teknologi yang sesuai dengan kondisi kita. Jangan maksain bahwa Lambda sounds cool, jadi kita mesti pakai Lambda. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kompetensi tim Anda lebih nyaman menggunakan containers, maka Anda bisa menggunakan AWS Fargate. Di sisi lain, kalau misalnya Anda ngerasa bahwa aplikasi saya itu berjalannya itu berdasarkan event. Kayak contohnya ada HTTP request, atau ketika saya upload file ke Amazon S3, atau ketika ada data yang masuk ke database langsung saya harus bikin untuk function untuk ngambil data itu, dan lebih cocok dengan AWS Lambda. Alasannya kenapa? Karena AWS Lambda itu berjalan sesuai dengan event, sesuai dengan signal gitu. Kalau misalnya sistem Anda di use case Anda itu lebih berorientasi terhadap event, maka saya nyaranin pakai AWS Lambda gitu. Tapi kalau di sisi lain, kalau misalnya Anda lebih nyaman menggunakan containers, bisa pakai AWS Fargate. Oke, Brion, sebentar ya. Habis itu, dan kalau misalnya ingin mendapatkan kayak long compute ya, kayak misalnya long running application, lebih cocok pakai containers tentunya. Kan? Jadi sebenarnya pikirkan lagi, pertama kompetensi, dan kedua karakteristik sistemnya. Kalau memang event based, kalau misalnya aplikasi saya yang ini ya, mana ya? Yang ini semua berdasarkan event.
Event dapat dari API, event ketika data di-upload, event ketika datanya mulai diakses, dimasukin ke DynamoDB. Ini lebih cocok pakai Lambda. Gitu. Semoga menjawab. Tadi saya ada, dari Brion tadi ada raise hand. Ya, ada raise dari Mas Brian. Saya kurang paham nih maksudnya raise hand gimana. Saya mesti raise hand begini. Tunggu, aku coba tanya hostnya apa dia bisa open mic ini, guys. Oh, mesti open mic. Boleh. Atau sambil nunggu hostnya, mungkin ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Anil. Mas Anil, saya bukan orang IT, tapi mau bangun aplikasi or web. Where do I start from? Oke, kalau memang bukan orang IT dan mau bikin aplikasi, to be honest with you, nggak ada, semuanya itu pasti berhubungan dengan hal yang sangat teknis. Tapi pertanyaan adalah, level teknisnya mau apa? Mau yang sangat minim atau mau sangat advance? Yang saya saranin adalah sangat minim aja karena kita baru belajar kan. Nah, salah satu hal yang saya sangat encourage, bahkan saya ini, jadi setiap Jumat itu saya ada live stream ya di Facebook User Group Indonesia, dan terakhir saya ngomongin mengenai Amazon Light Sale. Nah, kenapa ini saya sangat rekomendasiin masukin demo aja langsung kali ya, gitu. Nah, Light Sale ini sebuah aplikasi, sebuah layanan dari AWS yang sangat membantu kita untuk getting started easily untuk semua, untuk hampir semua verticals. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin kayak blog dengan WordPress, atau kita mau bangun e-commerce dengan Magento ya, atau dengan PrestaShop. Anda tinggal create instance, masuk ke sini, pilih apps dan OS, tinggal pilih aja WordPress ataupun PrestaShop, apalagi ya, kayak Magento atau Joomla, atau bahkan kalau misalnya Anda mau bikin kayak semacam hosting ya, shared hosting, bisa pakai Flash atau pakai cPanel. Kalau cPanel ini mesti ada license-nya. Dan ketika Anda sudah selesai, Anda tinggal pilih, dan this is one thing that I really like about Light Sale. Mereka punya fixed pricing. So, kalau misalnya, ternyata saya untuk awal-awalnya saya nggak mau invest terlalu banyak ya, saya mau bayarnya $5 aja, atau $3,5 paling murah nih per bulannya, saya cuma pengen aku testing. You can choose that. Ya, habis itu, kayak mana ya? Saya udah running out ini ya, enggak deh. WordPress ini choose $3,5 USD, walaupun memang kapasitasnya ini masih kecil, tapi oke lah buat testing. And then you just create an instance, and then there you go, gitu. Jadi buat yang non technical background masih ada opportunity untuk belajar. Salah satunya dengan Amazon Light Sale. Tapi memang perlu dipahamin bahwa memang perlu sedikit pengetahuan tentang teknis. Ya, tapi nggak usah terlalu banyak, minimum aja cukup, dan Light Sale is a really good fit for you. Ini ada yang dari Mas Brian nih. Oke. Selamat pagi. Apakah suara saya dapat didengar? Dengar Pak Brion. Oke, terima kasih kepada Mas Doni. Mas, sebenarnya saya ini sudah pernah membuat free trial AWS di tahun yang lalu. Dan bahkan saya sudah memberikan gambaran apa yang saya inginkan kepada Mas Barus. Tapi belum ada respon. Jadi saya sekarang ngikut lagi ke Mas Doni nih. Kira-kira bisa diberikan apa saja dari rencana saya. Rencana saya simpel saja. Jadi startup atau UMKM yang saya lihat itu adalah mempunyai permasalahan 3M 1D. Jadi M pertama dia mentorship. M kedua adalah marketing. M ketiga adalah modal, dan D1D-nya itu adalah data awareness. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau saya bisa membuat aplikasi untuk saya sendiri sebagai UMKM atau startup yang mengolah data analitik daripada UMKM, itu akan sangat bagus. Tapi sampai sekarang saya belum tahu layanan-layanan AWS apa saja yang akan saya pakai untuk bisa menjalankan atau merealisasikan saya punya kebutuhan itu. Terima kasih. Oke. Thank you banget loh Pak Brion. Menurut saya itu sangat sebuah upaya yang sangat bagus buat membantu para UMKM. Saya jawab langsung aja. Kalau kita ngomongin analytics, tentunya kita ngomongin streaming.
right? Kenapa kita ngomongin streaming? Kalau kita ngomongin analytics itu jumlahnya tuh kita nggak ngomongin cuma 100 kilo, 100 mega, 100 gigabyte, bahkan bisa sampai petabyte. Jadi kita perlu punya satu volume ya yang bisa untuk menghandle data itu. Kedua juga bagaimana kita bisa mengirimkan data sebanyak itu dengan sebuah kayak contohnya apa ya kayak jalan tolnya. Nah, jalan tolnya ini yang bisa dipakai adalah Amazon Kinesis. Jadi Amazon Kinesis itu adalah sebuah kayak pipeline yang bisa dipakai buat ngirimin datanya. Nah, pertanyaan adalah seberapa besar pipeline yang Pak Brion butuhin itu bisa dikonfigurasi dengan Amazon Kinesis. Pertanyaan berikutnya, tentunya datanya ketika didapat mau diapain, ya kan? That's the another question. Jadi kita bisa ngomongin soal warehousing, data warehousing. Oke, jadi dengan data warehousing kita bisa mendapatkan insights dari data yang kita punya semua dengan masukin itu dengan masukkan integrasi dari Kinesis ke Amazon Redshift, gitu. Jadi masih banyak integrasi dengan layanan lainnya seperti Anda juga bisa melakukan integrasi dengan AWS Lambda atau menggunakan RDBMS dengan Amazon ADS. Tapi intinya adalah pertama, untuk mendapatkan datanya bisa menggunakan Amazon Kinesis sebagai pipelines-nya, dan untuk untuk membangun data warehousing-nya bisa menggunakan Amazon Redshift. Dari data itu di Amazon Redshift Anda bisa mendapatkan insight, dan itu yang penting kan ya Pak Brion ya, bahwa Anda mesti mendapatkan insight dari data-data yang Anda punya. So, yang saya nanti bisa share ke link-linknya itu ada beberapa solution yang memang sudah ada di dalam Getting Started AWS yang bisa saya share ke Pak Brion. I hope that helps. Halo Pak Brion. Okay. Oh, udah nggak udah nggak ada. Terima kasih. Siap. Thank you. IG-nya apa Mas Doni? Waduh, saya nggak pakai IG Pak. Saya tuh sebenarnya punya IG tapi terakhir saya kapan ya 3 tahun yang lalu. Saya ada di LinkedIn Pak. Oh, LinkedIn ya, oke. Ya, coba. LinkedIn-nya apa tuh? LinkedIn-nya, oh ini momen yang pas banget ini buat promo. Jadi bagi kalian semua bisa untuk mengunjungi research saya di Doni Prakoso di LinkedIn dan juga Twitter. Dan saya baru saja rilis YouTube channel ya, dengan harapan bisa membantu Anda untuk mempelajari berbagai macam teknologi yang bisa diakses di go.doni.id/YouTube. Nama channelnya adalah Doni Prakoso /devworkshop. Gitu. Ini penting banget tuh buat promo ya. Jadi YouTuber ya sekarang. Enggak, soalnya seru banget. Soalnya ternyata ada beberapa dengan bikin video. Saya terakhir itu bikin video tentang app runner ya. Banyak banget feedback yang saya dapetin dari dari orang-orang yang nonton video itu. Jadi bagus banget buat dapetin insight dari para developer dan juga para builder. Mostly mereka adalah startup. Terus saya bisa bikin video lagi buat nge-address challenge-nya itu. So it's been really fun, Mbak Rama. Tapi emang ya kalau YouTube itu cara yang mudah buat sharing ilmu gitu kan. Lebih mudah juga untuk orang pahami dibanding kita nulis, kadang justru orang malas buat baca gitu kan. Betul. Makanya saya juga penasaran kenapa saya nggak mulai dari dulu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya lebih suka baca. Jadi saya baru buka YouTube itu mulai 2 tahun yang lalu lah. Saya nggak nyadar ternyata itu resourceful-nya banyak banget di sebelah situ. Gitu. So it's a really good channel. Oke. Aku juga suka nonton itu YouTube Mas Doni. Yes, ada 1 subscriber. Oke. Ini tempat terlewat pertanyaan dari Mas Anil tadi. Di pertanyaannya, perbedaan StoreHub sama Shopify? Kayaknya deh. Perbedaan StoreHub sama Shopify. Oh, oke. Perbedaan antara Shopify, ini Shopify ini ya, dan juga StoreHub, Pip Delivery. Oke, konteks yang tadi saya bilang itu tuh mengenai bukan yang ini kayaknya, StoreHub. Yang itu sih, tapi bukan yang
Oke, jadi sebenarnya mereka berdua itu tetap di ranah retail ya, juga ada mereka tuh punya POS juga, mereka juga punya API dan e-commerce. 11-12 lah ya, mirip-mirip dikit ya. Perbedaannya mungkin karena si StoreHub ini memang konsentrasinya di local business di Malaysia. Jadi dan tadi yang saya sebutin itu adalah StoreHub, namanya StoreHub Beep Delivery ya, di mana mereka ini sebuah sebuah aplikasi baru yang mereka bikin waktu masa pandemi tahun lalu dalam waktu 2 hari untuk membantu local business yang kena lockdown. So I think that's a really good thing. Itu really good initiative dari StoreHub yang mereka secara proaktif membantu customer-nya, dan mereka kayak really aware bahwa customer saya ini punya problem seperti ini, saya mesti ngebantu mereka. That's really good. Jadi mungkin kalau ngomongin similarity, mungkin 11-12 antara StoreHub dan Shopify, tapi StoreHub itu lebih konsentrasinya ke local market. Oke. Gimana Mas Anil, udah kejawab kan? Ya. Ini kayaknya Mas Anil lagi coba daftar AWS, tapi harus menggunakan kartu kredit, gimana nih? Betul sekali. Saya buat flash out ini lagi ya. Jadi memang sebenarnya untuk daftar AWS itu memang memerlukan kartu kredit. Kenapa? Karena sistem cloud kan pay as you go. Jadi ketika udah mulai masuk dapetin konsolnya, jadi seperti yang Anda lihat di sebelah sini ya, ini ya. Ini konsolnya AWS ini ya. Ini semua itu dapat Anda gunain itu tanpa adanya sebuah kontrak. Jadi memang karena by nature berjalan seperti itu, perlu untuk mendapatkan dibarengin dengan kartu kredit karena ini pay as you go basis gitu. Jadi jawaban panjangnya seperti itu, jawaban singkatnya ya yes, perlu menggunakan kartu kredit. Tapi jangan khawatir, Anda bisa kalau nggak punya kartu kredit bisa pakai prepaid alternatif, bisa pakai Apollo dan kartu debit Genius dan juga kartu debit Jago. So you have other alternative, you have other options. Kalau misalnya memang kartu kredit itu tidak menjadi opsi buat Mas Anil. Hope it helps. Makasih Farhan sudah di-add dan subscribe. Sukses terus juga Farhan. Oke. Mungkin karena waktunya udah mau habis. Mepet ya? Iya, lagi 2 menit. Oke. Mau ditunjukin sesuatu dulu, Mas? Iya, saya cuma ngasih tahu aja untuk setiap Jumat ya, saya punya live stream di facebook.com AWS User Group Indonesia. Ini ya, terakhir jadi setiap hari Jumat jam 2 siang. Jam 1 siang waktu Indonesia, itu jam 2 siang waktu Singapura. Saya ada namanya sebuah live stream namanya Dev Talk. Jadi saya ngasih tahu kayak gimana sih kita bisa getting started untuk berbagai macam practical implementation. Jadi no slide at all, semua itu demo, semuanya itu adalah how to, semua itu adalah coding. Jadi kalau misalnya mau ikutan, join aja AWS User Group Indonesia. Oke? Gitu aja sih Mbak Rama. I think that's all. Oke, terima kasih banyak Mas Doni untuk waktunya dan sharing-sharing ilmunya. Mungkin Mas terakhir sebelum tutup, mungkin ada kata-kata motivasi nih buat peserta yang mau bangun startup gitu Mas. Oke. Ada banyak nih, ini bakal bisa jadi 30 menit. Tapi saya coba ringkas saja ya. Pertama ya, saya ingin kayak pertama itu yang permasalahan yang paling penting adalah fokus ke business value-nya. Apa sih value-nya yang mau dihadirkan untuk customer? Fokusnya di situ, jangan fokusnya di teknis. Coba sebagai contoh ya, kalau misalnya Anda membangun sebuah kayak e-commerce application, saya sebagai calon customer Anda itu butuh waktu yang sangat cepat buat loading dan juga delivery payment dan juga delivery yang juga reliable. Nggak ada yang bakal peduli bahwa ternyata Anda menggunakan kayak semacam Kubernetes. Saya nggak peduli itu, saya cuma peduli tentang value-nya buat saya apa. And that's the most important thing. Oke, fokus terhadap business value. Kedua,
untuk kita bisa untuk Anda untuk bisa bergerak dengan cepat ya dan bisa reaksi terhadap semua perubahan, Anda harus menjadi lebih agile, dan itu caranya adalah mendelegasikan semuanya ke sebagian besar yang saya sebutin tadi adalah serverless computing. Kenapa? Ini bukan masalah keren-kerenan, tapi serverless computing itu masalah kalau misalnya semuanya itu bisa dipakai, bisa digunakan dengan cepat hanya dengan integrasi dengan serverless computing. Oke. Terus yang ketiga, keep on learning, karena ini adalah sebuah journey, nggak ada startnya, tapi end-nya itu sangat variabel, ya, sangat beragam. Jadi anggap ini adalah sebuah journey dan bantulah bisa melakukan kolaborasi dengan startup lainnya, karena the best thing about having startups adalah Anda tuh melakukan disrupt di ekosistem, tapi juga meningkatkan kualitas ekosistem secara overall. So my last word to you, wishing you all the best, guys. Oke, terima kasih banyak Mas Doni, kata-kata motivasinya, buat ilmunya juga, buat sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Terima kasih buat semua tim yang bekerja keras hari ini. Akhir kata, kita akhiri webinar kali ini sampai di sini. Stay safe and stay healthy buat semuanya. And then have a nice weekend semuanya. Thank you semuanya. Thank you Mbak Rama. Thank you DSI. Bye-bye. Thank you. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translate to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.